Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya kalian? Sehat selalu? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik ya. Jadi kali ini kita bertemu lagi dan kalau saya lihat di Google Meet ini lengkap, kurang satu orang. Ini tadi Mas Aptiko izin karena ada keperluan ya. Untuk memulai supaya aktivitas kita pada pagi ini selalu mendapat berkah dan rahmat dari Tuhan dan dicatat sebagai amalan ibadah, saya minta untuk ketua kelas yang tadi juga masuknya di Google Meet adalah yang pertama, maka silakan untuk Mas Andri supaya dipimpin untuk berdoa. Silakan Mas Andri. Baik, Pak. Mari kawan-kawan kita berdoa untuk mengawali pelajaran hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya mungkin supaya nanti ke depan pembelajaran kita ini lancar, maka mungkin Bapak akan mengingatkan apa saja yang harus dilakukan oleh anak-anak. Ya, ini Bapak share screen dulu ya. Anak-anak di samping ini sudah kelihatan? Udah, Pak. Ya, jadi anak-anak yang sudah masuk ke classroom kita, di situ Bapak sudah memposting dan apa-apa yang akan kita lakukan. Yang pertama, anak-anak bisa isi daftar hadir dulu. Jadi jangan lupa nanti ya, meskipun tadi sudah Bapak cek di Google Meet, jadi tolong untuk mengisi daftar hadir yang ada di sana. Ya, jangan lupa. Yang kedua, di situ ada media belajar yang nanti juga Bapak tampilkan di sini, bisa diunduh dan diakses oleh anak-anak. Yang ketiga, ada materi ya, bahan ajar tentang aplikasi animasi 2 dimensi juga sudah Bapak sampaikan di sana. Yang seterusnya nanti LKPD dan ada tesnya nanti, tugas untuk yang apa yang akan kita lakukan hari ini. Ya, jelas ya, di situ bisa diakses ya. Ada yang mungkin kesulitan untuk mengakses atau perlu ada yang ditanyakan? Oh, sepertinya sudah ini semua ya, sudah pinter semua main di classroom-nya. Baik, nah sekarang untuk pelajaran hari ini kemarin ya, untuk pelajaran kemarin kan kita sudah belajar mengenai jenis-jenis animasi, belajar tentang 12 prinsip dasar animasi. Nah, sekarang kita akan menginjak ke pembelajaran selanjutnya. Ya, ini Bapak share screen. Bentar ya, sabar. Nah, ini jadi tujuan kita belajar hari ini yang pertama, dengan pembelajaran ini diharapkan kalian nanti mampu satu, menganalisa objek dasar, pengetahuan dasar objek pada aplikasi 2 dimensi. Nah, kita pakai flash nanti ya. Kalian juga harus teliti tuh untuk bisa menganalisanya. Yang kedua, mengaplikasikan teknik pembuatan gambar objek sederhana dengan animasi 2 dimensi dan dengan baik. Ya, kalian harus bisa mengaplikasikan nanti software flash-nya. Yang ketiga, merancang gambar objek sederhana pada aplikasi animasi 2 dimensi dengan flash, harusnya tentu dengan harus percaya diri kalau kalian sudah menguasainya. Yang keempat, setelah anak-anak bisa merancang, harus bisa membuat. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya di 1 dan 2, karena nanti di 3 dan 4 anak-anak harus membuatnya dengan flash. Nanti di pertemuan kedua di sekolah ya, di lab komputer. Nah, mungkin anak-anak bisa memperhatikan ini ya, sebentar. Nah, itu silakan diperhatikan itu ya, sambil diamati.
ada sedikit film animasi ya. Nah, sudah. Nah, setelah kalian mengamati tadi, itu kira-kira anak-anak punya bayangan enggak nanti pingin buat animasi atau apa gitu? Mungkin Mas Andri atau siapa? Saya pengen, Pak. Iya, Pak. Nah, Saya juga pengen, baik. Pak. Baik. Nah, Super objek bergerak, Pak. betul. Jadi sebetulnya animasi sederhana itu banyak sekali kita temukan ya. Anak-anak kan sering main WA tuh. Ya, di objek yang GIF atau animasi itu selalu biasanya kita pakai untuk ngirim sesuatu ke teman kita supaya beritanya itu lebih menarik kan gitu. Ya, betul ya. Di WA itu kan banyak animasi sederhana ya. Iya, Pak. Betul. Nah, sekarang yang Bapak ingin tanyakan, menurut anak-anak, kira-kira untuk membuat animasi itu apa saja yang diperlukan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Harus ada softwarenya, Pak. Softwarenya, Pak. Softwarenya, Pak. Oke, Software. Terus Komputernya, Pak. Sketsa gambarnya, Pak. Oh, Harus gambar. ada komputernya, Pak. Kalau nggak punya komputer nggak bisa praktek, Pak. Betul ya. Jadi untuk membuat suatu animasi tentu ada perangkatnya ya. Ada perangkat kerasnya, kita butuh komputer. Nah, untuk softwarenya kita butuh software aplikasi pembuat animasi. Nah, pada nanti kalau sekarang kita itu kan mempelajari software animasinya ya. Nah, ini saya tunjukkan ya, biar anak-anak juga tahu kayak apa itu software animasi yang akan kita pakai. Ya, sebentar. Nah, sudah kelihatan ya? Udah, Iya, Pak. Pak. Nah, ini tampilan dari softwarenya. Nah, kalau sudah tahu softwarenya, kira-kira untuk membuat animasi dengan software ini, apa yang anak-anak harus lakukan? Kalau sudah tahu softwarenya? Ayo, siapa? Langkahnya, Pak. Kenapa? Gambar objek ini, Pak. Ide. Gambar objek, bukan. Gambar Idenya objek. itu, Pak. Langkah-langkahnya. Terus yang lain? Belajar makainya, Pak. Pakai aplikasi. Ide. Penggunaan Nah, softwarenya, Pak. Cara penggunaan softwarenya. Nah, Baca betul. tutorial di Jadi, YouTube, Pak. kalau kita belajar, ya, jadi kalau kita ingin belajar membuat animasi dengan objek sederhana ya, bahkan nanti kita bisa membuat animasi yang bagus ya, itu kita harus tahu dulu softwarenya, bagaimana cara memakainya, bagaimana tool yang ada di dalamnya. Ya, Bapak ibaratkan begini, kalau ada seorang tukang membuat rumah, tentunya dia harus punya alat. Nah, misalnya kalau dia mau mukul memaku ya, itu kan harus pakai apa? Kalau paku? Palu, Pakai Palu, palu, Pak. betul. Kalau mau motong kayu pakai apa? Gergaji. gergaji, Nah, Pak. Gergaji, Pak. betul. Begitu juga. Ya, betul ya. Jadi kita itu kalau ingin buat animasi begitu juga. Di sini ada toolnya, ada alatnya ya. Misal, nih ya, ini saya tunjukkan. Misalnya kita membuat bulat nih, mana yang kita pakai? Nah, kayak gini ya. Ini contohnya. Ini masih contoh nanti apa yang anak-anak harus pelajari di situ. Anak-anak harus tahu, misalnya ini ada menu, ada ada tools ya, ada toolnya, ada stage-nya di mana kita nanti meletakkan gambar-gambar itu dalam software-nya. Jadi intinya kita sekarang belajar untuk bagaimana membuat objek di dalam Flash ya. Nah,
selanjutnya tadi ya, anak-anak sudah bisa belum nih langkah-langkahnya nih? Apa ada yang sudah bisa? Buka? Belum, Pak. Belum. Ada yang berarti belum tahu semua ya? Oke, ya. Jadi anak-anak belum tahu bagaimana cara mengoperasikan, bagaimana cara toolnya apa saja ya. Tadi saya bilang ada buat bulatan, buat kotak, buat objek. Ya, itu nanti kita pelajari hari ini. Nah, baik. Sekarang perhatikan ini ya, Bapak akan share screen lagi. Ya, ini yang tadi ya. Jadi untuk sekarang ini kita pelajari aplikasi animasi 2 dimensi. Nah, tadi anak-anak sudah bilang, Pak, kalau saya ingin buat animasi masih belum bisa tuh Pak mengoperasikan flashnya. Belum tahu tuh Pak toolnya gitu ya. Nah, ini kita akan mengenal dengan flash. Ya, ibarat kata tak kenal maka tak sayang. Kalau tidak bisa sayang maka nggak bisa menggunakannya kan gitu. Nah, sekarang ini mengenal Adobe Flash. Apa itu Adobe Flash? Adobe Flash itu adalah aplikasi yang berfungsi untuk membuat presentasi, aplikasi, dan konten lainnya yang memiliki interaksi dengan user. Yang kedua, dalam Project Flash, kita dapat menggunakan animasi, gambar, video teks, dan segala bentuk multimedia digital. Ya, yang selanjutnya, dengan Adobe ActionScript, bahasa pemrograman, kita dapat membuat fungsi yang spesifik, bagaimana objek pada Flash beraksi. Ya, jadi banyak sekali tool atau guna dari Adobe Flash itu sendiri ya. Yang terakhir dokumen Flash berekstensi FLA dan file animasinya yang lain itu berekstensi SWF. Nah, ini adalah tampilan dari user Adobe Flash yang juga tadi sudah Bapak tampilkan ya. Di situ ada yang namanya stage, yang fungsinya adalah layar kerja, tempat kita meletakkan berbagai objek, gambar yang nanti kita akan gerakkan. Yang kedua ada timeline, yaitu timing untuk elemen tertentu yang terlihat pada stage. Ya, nanti ini berkaitan dengan durasi atau panjang animasi yang akan kita buat. Selanjutnya ada tool, di mana tempat tool untuk membuat objek. Jadi tadi ya, tool itu ada yang bisa membuat bundar, ada yang bisa membuat kotak, ada yang bisa ngasih warna, itu namanya tools. Ya, bisa dilihat di situ ya. Nah, selanjutnya ada properties, ini berisi informasi tentang atribut dari objek yang sudah kita atur. Selanjutnya ada library atau elemen-elemen dari berbagai simbol yang digunakan pada objek. Selanjutnya, nah ini cara membuat Flash ya dengan mengklik file, new ya, terus pada dialog box nanti ada new dokumen, pilih ActionScript 3 atau bisa ActionScript 2. Ini terserah anak-anak maunya buat dokumennya Flash dengan apa. Nah, selanjutnya ini pengaturan properties, yaitu dipublish bagian pengaturan di mana hasil project yang akan kita buat. Nanti kita membuatnya ada bentuk GIF, ada macam-macam nanti ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada membuat objek. Ini tadi yang Bapak contohkan ya. Pada toolbook kita pilih oval tool. Nah, ini hasilnya bentuk oval. Kalau punya Bapak tadi warnanya merah, ya yang sekarang ini warnanya biru. Selanjutnya adalah bagaimana tipe objek. Tipe objek itu ada yang namanya movie clip, ada yang namanya button, ada yang namanya grafik. Ya, kalau movie clip itu simbol untuk objek yang bergerak,
Kalau button itu simbol yang digunakan sebagai tombol, grafik adalah simbol yang menyatakan gambar, biasanya untuk background atau gambar yang diam. Nah, selanjutnya adalah motion. Motion itu untuk menggerakkan animasi itu tadi, supaya gambar itu bisa bergerak seperti pada gambar yang Bapak tampilkan pertama tadi ya. Tuh. Nah, nanti kita akan tunjukkan lagi ya, kita demonstrasikan. Nah, selanjutnya ini hasilnya ya dari improve motion. Nah, mungkin untuk menyingkat dan supaya anak-anak lebih jelas, anak-anak bisa perhatikan ya dan mengamati video berikut ini. Ada suaranya enggak ya? Nggak ada Bapak, nggak ada suaranya. Nggak ada, Pak. Enggak ada. Bentar ya. Bentar ya. Maaf ya, mungkin ini ada ini. Bentar. Tadi enggak ada suaranya ya? Ada, Pak. Oh, baik. Coba Bapak ini yang lain ya. Bentar. Nanti misalnya enggak ada suaranya, tolong di ini ya, Bapak diingatkan ya. Sebentar ya. Ini anak-anak sebetulnya bisa melihat di classroom-nya ya nanti, Ya, nanti ini sebentar Bapak sedang usahakan untuk bisa menampilkan tadi yang Bapak sudah ini kan. Sabar ya, bentar. Pada video kali ini akan Bisa membahas didengar tentang suaranya? program Adobe Flash. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Wah, baik ya. Program Adobe Flash CS3 Profesional merupakan software yang dirancang untuk membuat animasi berbasis vektor dengan hasil yang mempunyai ukuran yang kecil. Awalnya, software ini memang diarahkan untuk membuat animasi atau aplikasi berbasis cukup mudah digunakan dan ada beberapa template yang bisa digunakan. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara membuka atau mengaktifkan program Adobe Flash. Buka programnya, langkah yang pertama adalah anak-anak bisa klik tombol start atau anak-anak bisa langsung klik tombol search yang ada di sini. Kemudian silakan diketikkan nama programnya. Nah, karena di sini kita akan membuka program Adobe Flash S3, berarti kita ketikkan Adobe Flash. Maka akan muncul pilihannya di bagian atas sini. Nah, jika sudah ketemu, silakan diklik dan tunggu beberapa saat untuk proses loading programnya. Jika sudah muncul tampilan awal seperti ini, anak-anak bisa klik atau pilih ActionScript 2.0. Nah, setelah diklik menu itu, maka akan diarahkan atau ditampilkan area kerja dari program Adobe Flash CS3. Nah, tampilannya seperti ini. Silakan diperhatikan. Sekarang,
saya akan jelaskan bagian-bagian dari tampilan program kerja Adobe Flash CS3. Secara umum, layar tampilan Flash terbagi dalam 7 area utama, yaitu menu bar, layer, panel properties, toolbar, timeline, stage, dan panel. Sekarang saya akan jelaskan masing-masing bagiannya. Menu bar yang terletak di bagian atas ini merupakan kumpulan menu atau perintah-perintah yang digunakan dalam Adobe Flash CS3. Pada menu bar ini ada file, di mana di file ini biasanya kita gunakan untuk membuat dokumen baru, membuka dokumen yang sudah pernah dibuat sebelumnya, dan juga menyimpan hasil atau dokumen yang sedang kita kerjakan. Kemudian ada menu edit, ada menu view, ada menu insert, dan beberapa lagi menu tambahan yang lainnya. Nah, anak-anak bisa perhatikan di video ini. Kemudian setelah menu bar ada yang namanya toolbar. Toolbar adalah panel yang berisi berbagai macam tool atau alat, di mana tool-tool tersebut dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, ada tools yang berisi tombol-tombol untuk membuat dan mengedit gambar. Kemudian ada view untuk mengatur tampilan lembar kerja, ada color untuk menentukan warna yang dipakai saat mengedit, ada option sebagai alat bantu lain untuk mengedit gambar. Berikut ini beberapa fungsi dari tool yang ada di program Adobe Flash. Berikutnya, bagian lainnya ada yang namanya timeline atau garis waktu, merupakan komponen yang digunakan untuk mengatur atau mengontrol jalannya animasi. Timeline ini terdiri dari beberapa layer, di mana layer ini digunakan untuk menempatkan satu atau beberapa objek dalam stage agar dapat diolah dengan objek yang lainnya. Setiap layer terdiri dari frame yang digunakan untuk mengatur kecepatan animasi. Semakin panjang frame dalam layer, maka semakin lama animasi akan berjalan. Berikutnya ada stage. Stage digunakan untuk memainkan objek-objek yang akan diberi animasi. Dalam stage, kita dapat membuat gambar, teks, memberi warna, dan lain-lainnya. Kemudian bagian berikutnya ada yang namanya panel. Beberapa panel penting dalam program Adobe Flash CS3, diantaranya ada panel properties, filter dan parameter, library, color. Bagian yang lainnya ada yang namanya properties. Panel properties akan berubah tampilannya dan fungsinya mengikuti bagian mana yang sedang diaktifkan. Misalnya, anak-anak sedang mengaktifkan line tool, maka yang muncul pada jendela properties adalah fungsi-fungsi untuk mengatur line atau garis, seperti besarnya garis atau ukuran, bentuk garis, dan juga warna garis. Panel berikutnya ada yang namanya library. Library mempunyai fungsi sebagai perpustakaan simbol atau media yang digunakan dalam animasi yang sedang dibuat. Simbol merupakan kumpulan gambar, baik movie, tombol atau button, sound, dan gambar statik atau grafik. Bagian yang lainnya adalah dokumen properties. Fungsi dari dokumen properties adalah
untuk melakukan pengaturan ukuran layar, warna background, frame rate, dan dimensi dari animasi yang akan dibuat. Untuk memanggil kotak dialog dokumen properties, pilih jendela properties di bawah layar, kemudian pilih tombol size. Demikian tadi cara membuka program Adobe Flash CS3 dan penjelasan tentang bagian-bagian dari tampilan program Adobe Flash CS3. Silakan disimak dengan baik dan nanti kita akan lanjutkan dengan pembelajaran maupun video yang lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Baik ya, itu tadi video pembelajaran yang Bapak tampilkan. Nah, saya harap anak-anak bisa menguasai dan bisa membuka dan mengoperasikan aplikasi pembuat animasi, dalam hal ini adalah membuat Adobe Flash ya. Ada yang masih bingung? Silakan. Mungkin ada pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan dari paparan Bapak tadi. Ada? Pak, Ya, Pak. silakan. Itu yang backgroundnya backgroundnya Anas sama Elis termasuk animasi ya Pak? Ya, betul. Itu sebagian dari animasi karena gambarnya itu kan bergerak. Nah, animasi sendiri itu kan sebetulnya seperti yang kemarin kita bicarakan adalah illusion of motion. Artinya ilusi dari sebuah pergerakan gitu. Sebetulnya gambar itu tidak bergerak, cuman dibuat oleh aplikasi itu seolah-olah bergerak, gitu kan? Itu 2 dimensi atau 3 dimensi Pak? Itu sudah masuknya 3 dimensi ya. Nah, nanti kalau 3 dimensi nanti kita bicara aplikasinya akan beda lagi ya. Itu. Oh iya Pak. Baik ya, mungkin untuk memperdalam tadi pengetahuan anak-anak tentang bagaimana mengoperasikan, mengaplikasikan software Adobe Flash dan lebih mengenal tool-tool yang ada di dalamnya. Nah, Bapak ingin anak-anak untuk berdiskusi, ya. Nah, bagaimana aturannya? Pertama, anak-anak nanti silakan bisa bentuk kelompok, ya 1 atau 2. Nah, tapi nanti anak-anak harus mengisi LKPD, ya. Silakan ini saya tunjukkan dulu LKPD-nya di mana. Biar ini ya, biar diskusi kita nanti terarah. Ya, tadi kan sudah Bapak share tuh di ini, di mana, di Google Classroom. Udah tampil belum? Udah ya. Nah, kalau sudah ini ada LKPD ya. Di sini ada LKPD. Nah, Bapak terangkan nanti di situ di LKPD ada nanti video yang akan kita amati. Apa yang diamati? Nah, ini nanti kita buka bentar. Ya, nampak tidak? Sudah nampak belum? Belum. Belum nampak? Oh, bentar saya ini ya. Bentar saya share lagi biar anak-anak paham nanti bagaimana cara mengerjakannya. Ya. Nah, ini. Ya, sudah nampak ya. Ini di LKPD 1 ini kita harus tujuannya tadi adalah untuk bisa menerapkan dan mengaplikasikan software pengolah animasi 2 dimensi atau Flash ya. Ini petunjuknya. Nanti akan Bapak tayangkan satu video yang untuk dianalisa dan diamati ya. Nah, nanti apa saja yang anak-anak harus lakukan? Yang pertama harus memperhatikan tool-tool apa saja yang dipakai untuk membuat animasi yang nanti ada di video. Atau perintah apa saja yang harus digunakan ya. Itu anak-anak nanti bisa mengisinya di tabel ini ya. Paham ya?
Mungkin ada yang tanyakan sebelum Bapak mulai menampilkan video yang akan kita analisa. Ada yang ditanyakan? Paham, Pak, paham. Oh, baik ya. Kalau begitu, ya, ini sebentar lagi saya tampilkan video yang harus anak-anak amati, dan tolong nanti dikerjakan sesuai dengan arahan yang ada di LKPD. Ya, sebentar. Nih. Selamat datang di tutorial saya, yaitu membuat tutorial kubu-kubu. Jadi untuk pertama kali kita membuat kubu-kubu di Adobe Flash. Caranya adalah gampang sekali. Pertama kita klik pada bagian Create New Action Script 3.0. Nah, setelah muncul seperti ini, untuk menggambar sebuah kubu-kubu, kita menggambar menggunakan brush. Kita tentukan warnanya, dan kita gambar seperti ini. Kita beri warna menggunakan Paint Bucket Tool. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita gunakan brush lagi untuk membuat antenanya seperti ini. Dan setelah itu kita blok menggunakan Transform Tool. Kita blok seperti ini. Kita klik kanan, Convert to Symbol. Di sini saya akan menggunakan tipenya sebagai movie clip. Jadi kenapa saya convert ke simbol menjadi movie clip? Agar gambaran nanti berulang-ulang dia bergeraknya ya. Jadi kita beri nama kupu-kupu, dan kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke dalam movie clip kupu-kupunya. Kita klik 2 kali ke dalam badannya seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke dalam movie clip kupu-kupu. Tandanya dia sudah masuk ke dalam movie clip kupu-kupu adalah pada bagian sini terdapat kupu-kupu, nama kupu-kupu ya. Ini sudah masuk ke dalam movie clip kupu-kupu. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Tentunya kita akan membuat sayap. Tapi sebelum membuat sayap, kita harus membuat layer baru dulu. Untuk 2 layer. Yang layer 1 ini adalah layer untuk badan. Layer 2 ini untuk sayap kanan. Dan layer 3 untuk sayap kiri. Untuk membuat sayap kanan, tentunya kita klik layer sayap kanan dan kita klik brush. Kita cari warna yang sesuai seperti ini. Kita buat sayapnya seperti ini. Nah, setelah itu kita beri warna menggunakan Paint Bucket Tool seperti ini. Jadilah sayap ya. Setelah itu, untuk sayap kiri kita tidak perlu menggambar lagi karena kita tinggal copy saja. Copy paste. Nah, untuk membalik posisi kita klik modif, transform, flip horizontal untuk kiri dan kanan. Ini dia. Kita pasang ke sini dan satunya juga seperti ini. Dekat ya. Oh ya, satu lagi. Di sini sayap kanan dan sayap kiri berada di satu layer, yaitu layer sayap kanan. Jadi yang sayap kiri ini kita cut saja. Setelah itu kita klik sayap kiri, baru kita klik kanan di sini, paste in place. Berarti pastanya berada di tempat yang tadi. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk menggerakkan sayapnya, pertama kita klik 2 seperti ini, kita blok frame-nya. Frame sayap kiri dan sayap kanan di frame pertama. Kita klik kanan. Setelah itu kita create classic twin. Nah, untuk sayap kiri, pastikan kita menggunakan free transform tool untuk bisa mengubah ini titik putih tengah ini menjadi ke titik tengah sini ya. Kita anukan ke sini supaya bisa seperti ini ya.
Dan untuk sayap kanan sama seperti sayap kiri, yang di tengah-tengahnya juga kita geser seperti ini. Nah, setelah itu pada frame kelima kita blok semuanya. Kita klik kanan, insert frame. Nah, untuk sayap kanan dan sayap kiri di frame kelima kita beri insert keyframe. Nah, dan yang ketiga juga di layer ketiga insert keyframe. Setelah itu pada bagian sayap kiri di frame ketiga itu kita klik. Setelah itu kita kecilin seperti ini. Dan sayap kanan di frame ketiga juga kita kecilkan seperti ini. Dan saya pun bergerak seperti ini. Kita kembali ke scan 1. Nah, kita sudah keluar dalam movie clip kupu-kupu. Nah, sekarang untuk mengapply-nya, kita klik Ctrl, test scan, atau Ctrl Alt Enter. Jadilah kupu-kupu. Nah, sekian tutorial dari saya. Ya, jadi itu tadi adalah pembuatan animasi 2 dimensi dengan objek yang sederhana ya, bentuk kupu-kupu. Ya, jadi nanti anak-anak setelah ini silahkan berdiskusi, mengisi LKPD yang ada di situ. Silahkan kalau misalnya tadi yang Bapak tayangkan kurang jelas, silahkan diulang dengan melihat di classroom-nya ya. Di situ tadi sudah Bapak cantumkan juga linknya, juga ada videonya. Nah, kalau mencari nama-nama toolnya, silahkan juga dipelajari di materi ajar yang sudah Bapak kirimkan juga. Nah, ini berapa menit kira-kira bisa dikerjakan? 5 menit cukup? Bagaimana? Mas Andri? Halo? 10 menit Pak, 10 menit. 10 menit. Baik ya, saya kasih 10 menit, nanti silakan diskusi mau di sini atau di Ya Pak. menggunakan fasilitas lain untuk berdiskusi, dan tadi harus mengisi hasil pengamatan ya. Nanti setelah 10 menit kita akan presentasi nanti untuk menampilkan hasil dari amatan atau analisa anak-anak. Baik ya, saya kasih waktu 10 menit ya. Baik, silakan diskusi. Baik anak-anak, sudah 10 menit ya. Sudah selesai? Sudah Pak. Baik, siapa yang mau menampilkan hasil pengamatannya? Silakan. Oke, Mbak Eli, silakan. Ya Bapak, terima kasih. Ini saya sebutkan saja atau saya share Pak? Silakan di-share aja, biar Share aja ya. teman-temannya juga tahu ya. Iya. Sudah tampil Pak? Belum, sebentar. Nah, sudah. Nah, sudah ya Pak? Silakan. Ya. Nah, baik. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan tentang tools yang digunakan untuk membuat animasi kupu-kupu tadi beserta fungsi dari tools tersebut. Yang pertama adalah brush tool. Nah, ini digunakan untuk menggambar badan kupu-kupu. Kemudian yang kedua ada paint cat tool. Ini digunakan untuk memberi warna coklat pada badan kupu-kupu. Kemudian yang ketiga ada free transform tool, digunakan untuk memblok gambar badan kupu-kupu. Yang keempat ada convert to symbol. Nah, ini digunakan untuk merubah gambar menjadi objek atau simbol atau movie clip. Kemudian yang kelima ada create layer.
yaitu dengan menekan tanda plus. Digunakan untuk membuat layer baru. Yang keenam, ada brush tool lagi untuk membuat gambar sayap. Nah, yang ketujuh ada paint bucket tool, yaitu untuk memberi warna biru pada sayap. Nah, setelah satu sayap ini ya udah bisa membuat satu sayap, maksudnya sudah dibuat satu sayap, maka kita untuk membuat sayap sebelahnya lagi, misalkan sudah membuat sayap yang sebelah kiri, maka yang sayap sebelah kanan ini kita cukup mengcopy paste sayap yang sebelah kiri yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian untuk membalik posisi sayap menggunakan tools modify, kemudian transform, kemudian flip horizontal. Nah, selanjutnya free transform tool ini digunakan untuk merubah titik tengah pada objek. Nah, selanjutnya tools insert keyframe. Ini untuk menambah keyframe. Nah, selanjutnya test scan atau menekan keyboard Ctrl Alt Enter. Nah, ini digunakan untuk menjalankan atau memplay animasi. Itu saja Pak dari kelompok kami yang terdiri dari saya, kemudian Mbak Dewi, Mas Andri, Mas Safwan, dan Mas Andi. Ini adalah anggota dari kelompok 1. Terima kasih Pak. Baik, ini mungkin saya tanya dulu, yaitu yang sebelah keterangan itu detikan untuk ininya ya, videonya ya? Iya Pak. Ini menjelaskan keterangan ini untuk video ininya, waktunya. Ya, baik. Ya, sudah bagus ya. Oke. Jadi itu anak-anak ya. Jadi dari video tadi, menurut paparan dari Mbak Elis itu ada beberapa tool dan beberapa perintah yang digunakan pada aplikasi Flash-nya, ya. Nah, mungkin untuk lebih memperkuat ya, nanti pada saat kita nanti memecahkan masalah dari apa yang tadi awal kita bicarakan, yaitu bagaimana anak-anak itu bisa menguasai tool dan perintah-perintah yang pada Flash. Mungkin kalau boleh Bapak nanti ini mau saya demonstrasikan ya. Izin tuh saya share screen lagi untuk tadi. Jadi biar anak-anak juga lebih paham lagi. Nah, ini tadi kan Bapak sudah membuat lingkarannya. Nah, coba kita sekarang tadi ada yang tahu tadi untuk membuat lingkaran tadi pakai apa? Pakai tool apa? Ada yang tahu? Halo? Opal, Pak. Wah, betul. Pakai oval. Nah, sekarang coba ini akan kita buat animasinya ya. Nah, ini kita coba taruh di frame ke-10. Ini kita tinggal tadi ya, insert keyframe. Ya. Nah, ini kita geser aja, kita geser tempatnya. Ya, ini. Nah, nanti juga di sini juga buat insert keyframe. Oke, karena tadi letak awalnya di atas, ya tinggal kita copy saja. Kita copy, kita masukkan ke frame yang ke-20. Ya, kita paste. Nah, setelah itu kita lakukan yang namanya motion, ya. Jadi supaya ini dia bisa bergerak, ya. Nah, kita kasih gerakan. Jadi nanti hasilnya kurang lebih kayak gini, ya. Jadi maaf, saya geser lagi, ya. Jadi silakan dilihat, bola itu bergerak seakan memantul, ya, betul ya. Ya, itu. Jadi
bagaimana kita mengoperasikan flash, ya, mengenali tool dan perintah-perintah yang ada di dalam flash. Ya. Jadi dari tadi presentasinya Mbak Elis tadi, apa yang bisa kita simpulkan anak-anak? Ada yang tahu? Mas Andri mungkin bisa bantu? Halo, Mas Andri? Belum di-unmute. Mas Andri, silakan di-unmute. Ya, jadi dari tadi setelah anak-anak mengerjakan KPD, apa yang bisa kita simpulkan? Saya Pak, Ya, silakan. bahwa animasi adalah proses penciptaan efek gerak Pak. Ya, betul. Tadi ya, jadi animasi itu proses penciptaan efek gerak. Tadi yang saya lakukan adalah membuat efek gerak pada satu objek. Ada lagi yang lain? Ayo. Ini kesimpulan kita pada hari ini. Kita tadi belajar apa? Belajar Pak. Belajar apa tadi? Belajar tentang tools yang Tools, ada Pak. di dalam aplikasi Flash, Pak. Oke, jadi kita sudah belajar tool-toolnya juga. Tadi ada brush tool, ada pen bucket, ada oval tool, ya. Terus apa lagi? Subselection tools, Nah, arrow betul. tools. Nah, sekarang anak-anak sudah mengenal dan mengetahui beberapa tool dan beberapa perintah yang ada di dalam aplikasi 2 dimensi dengan menggunakan Adobe Flash. Ya. Nah, untuk memperdalamnya, anak-anak bisa membaca di materinya ya. Bahan materinya yang sudah Bapak share, bisa melihat tutorialnya juga di sana. Jadi anak-anak bisa lebih menguasai lagi. Sehingga pada pertemuan minggu depan, saya harapkan anak-anak sudah tinggal praktek untuk membuat objeknya. Bagaimana? Siap? Siap Pak. Siap, Pak. Oke, baik ya. Jadi itulah tadi kesimpulan kita bahwa anak-anak sudah bisa mengenal tool, membuat langkah-langkah untuk membuat objeknya, ya, mengenal beberapa perintah yang ada dalam Adobe Flash. Ya. Nah, setelah itu nanti tolong di Google Classroom yang saya tunjukkan tadi ada juga tes formatifnya, tolong dikerjakan. Ya, mungkin apa butuh ditunjukkan? Saya rasa enggak ya. Silakan nanti langsung dicek di Google Classroom-nya ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita sambung nanti pertemuan ke depan yang mungkin lebih menarik karena anak-anak harus sudah praktek membuat objek animasinya langsung ya. Untuk menutupnya, mari kita berdoa. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Pak. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum Bapak tutup, minggu depan kita ketemu tatap muka di sekolahan. Saya harap anak-anak selalu menjaga protokol kesehatan dan dengan memakai masker. Dan ini saya akhiri pelajaran hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Muhammad Effendi. Berikan aplaus kepada Pak Muhammad Effendi. Oke. Pak Muhammad Effendi, ya. Iya, Pak. Secara keseluruhan baik ya. Namun ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Saya dan Pak Yosua di sini seakan-akan mengikuti begini ya. Kami
eh, dalam posisi siswa, sehingga Bapak Ibu mengajar ini kami mengikuti betul ya dari awal sampai akhir supaya jadi diatur sedemikian rupa sehingga kami juga sebagai siswa mengikuti itu dia punya alur. Nah tadi bagian awal penggunaan ICT itu sudah nampak dengan Google Classroom tadi, toh. Nah Google Classroom tadi sebaiknya di situ dibuat dia punya topik-topik. Ya. Mungkin di sana ada tujuan ya, atau capaian pembelajaran, kemudian bahan materi ajar kan ada, taruh di sana. Kemudian dia punya media, kemudian dia punya LKPD dan alat evaluasi, kemudian ada satu topik lagi persentase presensi. Sehingga ketika menjelaskan awal, siswa sudah bisa melihat di sana, oh ini ada materi, ada PPT-nya di sana, ada LKPD, kemudian ada tes formatif tadi, yang di sana sama presensi. Buat topik, kan gampang mau buat di Google Classroom, tinggal buat topik di sana. Nah, sehingga penggunaan TIK, ICT itu kelihatan jelas. Kemudian kalau menampilkan video dalam pembelajaran daring seperti ini, usahakan ditampil full, ya. Dibuat tampilan full supaya terbaca dengan jelas oleh siswa. Ya. Nah bagus tadi ada penjelasan materi. Sebetulnya penjelasan materi itu Bapak Muhammad Effendi bisa buat video tersendiri tadi. Kalau ada rekamannya nanti bisa buat videonya tersendiri itu. Dan itu memang yang diharapkan untuk ke PPL, diharapkan Bapak Ibu nanti akan membuat video sendiri. Nah ini masih diperkenankan untuk pakai orang punya. Padahal kalau hal-hal yang bersifat umum, apalagi penjelasan tadi, Muhammad Effendi bisa ambil rekaman itu jadi video, sehingga pada akhir pembelajaran nanti berkaitan dengan bahan ya, pengolahan materi itu bisa dikatakan dengan siswa, nah adik-adik apa yang Bapak sampaikan ini bisa nonton melalui video yang sudah Bapak upload di Google Classroom, sehingga dari penjelasan langsung ini bisa juga siswa menonton dari video yang Bapak Ibu buat. Itu jadi usahakan bagi Bapak Ibu yang akan tampil berikut, kalau putar video tampil full ya, dibuat full supaya bisa terlihat jelas oleh siswa karena kita pembelajaran daring ini ya. Kemudian jangan lupa untuk mengaitkan apa yang kita ajarkan dengan kenyataan kehidupan sehari-hari ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya tambahkan, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut di bagian refleksi ya. Pak Yosua, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan. Ya, Pak Muhammad Effendi ya. Iya betul Pak Yosua. Iya, jadi secara keseluruhan sudah baik. Tapi ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama dari sinteks PBL dulu ya Pak ya. Tadi ya, Bapak mulai diskusi 10 menit langsung selesai. Ya. Jadi kalau diskusi mulai langsung selesai berarti guru Bapak tidak melakukan tahapan kedua dan ketiga, sintaks kedua dan ketiga, bahwa guru akan mengevaluasi. Nanti saya share linknya supaya bisa dibaca kan? Iya betul Pak. Jadi ada tahapan kedua, guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Baru sintaks ketiga, guru memantau keterlibatan peserta didik dalam. Jadi guru memantau, tapi kalau Bapak sudah tutup, nanti sintaks ketiga di menit keberapa enggak ada. Iya. Iya Pak. Iya, nanti saya share linknya di komen saja.
Oh ya, Pak. Baik, Pak. Iya. Kemudian dari, oh ya satu lagi Pak, Iya, Pak. saya lihat kesimpulan akhir Iya. tidak cocok dengan tujuan pembelajaran Pak. Atau ya kalau kesimpulan akhir tools di tujuan pembelajaran tidak ada menjelaskan tentang tools Pak. Ya. Kemudian untuk di RPP coba bisa ditampilkan Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Astagfirullah. Ini, Pak. Oke, sambil ya. Oke, yang pertama dari KD, bisa Pak perbesar sedikit di Zoom Word-nya? Baik, Pak. Jadi supaya teman-teman bisa melihat. Oke, yang pertama untuk KD pengetahuan, yang 3 ya. Betul, Pak. Itu menerapkan kan? Kalau kita lihat Iya. di KPO, kalau menerapkan kan itu berapa? C berapa dia Pak? C4 kalau nggak salah, Pak. C4 apa C gitu. Iya. Menerapkan C5, Pak. C3. Oh, C3. Iya. Sedangkan indikator yang Bapak buat itu semua C4 dan C5. Ya harusnya dimulai dari C3 karena KD-nya C3 kan? Oh, gitu, Pak. Ya, KD C3, jadi Bapak tambahkan satu indikator untuk mengakomodir ini kompetensi dasar yang C3, menerapkan. Jadi ada menerapkan, nanti kalau Bapak, karena menerapkan ini bukan HOTS, masih LOTS, Iya, dan Pak. Bapak ingin jadikan dia jadi HOTS, tambahkan indikator yang sudah Bapak tambahkan ini. Oh. Kan indikator kita buat sendiri kan? Iya, betul, Pak, betul. Kompetensi dasar kan dibuat pemerintah. Iya, Indikator dan selanjutnya itu kita rancang sendiri. Oh. Maaf Pak Joshua, boleh bertanya Bapak ya? Ya, Jadi artinya kan maaf ini saya yang persepsinya salah gitu. Jadi ya. berarti di dalam indikator itu ada lots pun enggak apa-apa Bapak ya? Apa? Di dalam indikator itu kan ada misalnya menerapkan apa itu kan lots, masuk lots kan? Iya, iya. Itu kita tampilkan kan enggak apa-apa Pak ya? Enggak apa-apa. Oh, ya. saya pikir begini Pak, kemarin itu kan kita diminta untuk selalu HOTS gitu loh. Artinya kalau di dalam HOTS itu tentunya sudah mulai mengidentifikasi, menerapkan itu sudah include di situ gitu. Iya. Tapi kan kalau dari masukannya Pak Joshua artinya mungkin secara terperinci harus dimasukkan dalam indikator sebelumnya gitu Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Jadi yang pertama karena kesesuaian KD kan. KD-nya kan C3 ya, betul. C3. Jadi harusnya ada kata kerja yang mewakili C3. Oh, iya. Walaupun dia masih LOTS. Iya, Nanti betul kalau Pak. ingin ada hal-hal tertentu yang kita bisa naikkan, tapi ada juga yang agak sulit kan. Iya, Kalau betul ingin Pak. menjadikan HOTS, ya bisa ditambahkan. Oh, iya Pak. Baik Ya. Pak. Oke, itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joshua. Ini akhirnya saya tercerahkan artinya bahwa tidak harus HOT itu selalu tampil di RPP kita, tapi memang harus ada tahapannya yang mulai loss dan nanti misalnya nambah untuk HOT itu tidak apa-apa gitu Bapak ya. Intinya terkaitan itu Pak ya, Pak Joshua ya. Ya, jadi maksudnya kan ada beberapa indikator kan? Iya. Ya, sebaiknya akan ada HOTS. Iya. Tapi kan nanti disesuaikan. Oke, iya. Jangan nanti karena Bapak dengar ini jadi lot semua. Oh iya betul Pak Anji. Iya. Oke. Ya, saya yang persepsinya itu Pak. Jadi disuruh HOT, akhirnya HOT semua gitu Pak. Iya. Ya, Ada tambahan lagi Pak. Iya Pak. Kadang-kadang kan materinya materi baru, anak-anak belum tahu sama sekali kan? Betul Pak. Masa Betul. kita langsung mulai dengan menganalisis. Jadi lucu kan? Oke, betul Pak. Iya. Siap.
Jadi Siap, harus Pak. dimulai dari tahapan-tahapan pertama, nanti sampai ke menganalisis. Oke. Nah, dalam penilaian karena KD-nya menganalisis, ini contoh ya, Ya. maka indikator yang lain itu sebagai bukan Pendukung. inti, Ya, bukan pendukung. inti. Ya, Jadi ya. jangan dianggap itu jadi kalau siswa bisa menjelaskan semua, maka nilainya 100. Nggak bisa. Kita tetap berpatokan pada KD menganalisis. Jadi soal-soal yang menganalisis yang bobotnya lebih tinggi. Oke, siap, Ya, Pak. terima kasih. Ya, terima kasih pencerahannya, Pak Joshua. Oke, terima kasih Pak Yosua atas tambahan. Bapak Ibu, kita akan break sebentar untuk makan siang, tapi di rumah masing-masing ya. Oke. Selamat Pak Muhammad Effendi sudah lewati satu tahap. Ini Terima kasih, adalah Pak peer Eskia. teaching. Bapak Ibu, ini adalah peer teaching. Peer teaching itu kan sama dengan latihan. Latihan dulu sebelum Bapak Ibu masuk ke praktek sebenarnya di PPL. Ya. Jadi ada berbagai tambahan di sini, perubahan dalam rangka kesiapan untuk masuk ke PPL nanti. Oke, kita akan break sekitar 15 menit untuk makan siang. Nanti kita sambung lagi 15 kemudian.